Selamat datang semuanya. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan kembali menyusuri petualangan seru Xiao Yan di reruntuhan kuno yang penuh dengan tantangan dan misteri. Sebelum kita mulai, disclaimer terlebih dahulu, video ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang sudah penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ayo kita mulai. Setelah berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, Xiao Yan dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Xian tiba-tiba merasakan sesuatu yang seolah memanggilnya. Tanpa ragu, ia mengikuti nalurinya dan menuju ke suatu tempat yang terasa begitu familiar baginya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit misterius yang dipenuhi dengan aura purba yang sangat kuat. Dengan penuh rasa penasaran, Xian mendekati bukit tersebut dan menyentuh permukaannya. Seketika, bukit itu bereaksi, memancarkan cahaya yang sangat terang. Xian terdiam sesaat sebelum berbisik, ini adalah penutup roh yang diciptakan oleh para leluhur naga Void kuno sebelum mereka binasa. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun di tempat ini, melakukan panggilan darah demi bertemu dengan keturunannya. Tiba-tiba, sebuah portal besar muncul di permukaan bukit dan dalam sekejap, menyedot mereka masuk ke dalamnya. Saat kesadaran kembali, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah daerah yang luas dan dipenuhi dengan aura kematian. Di hadapan mereka, terbentang dua kerangka raksasa, salah satunya adalah kerangka leluhur naga Void kuno, sementara yang lain adalah kerangka leluhur Phoenix Agung. Keduanya tampak seolah tengah bertarung sengit sebelum akhirnya mati di tempat itu. Xiao Yixian menatap pemandangan tersebut dengan ekspresi serius. Meskipun mereka telah mati selama ribuan tahun, sisa aura mereka masih begitu mengerikan. Xian kemudian mengarahkan pandangannya ke sebuah pohon tua yang tumbuh di sekitar kerangka tersebut. Di atas pohon itu, sebuah cahaya bersinar terang. Panggilan dari leluhur naga Void kuno berasal dari sana, ujarnya. Perlahan, mereka mendekati pohon tersebut. Saat diperiksa lebih dekat, mereka menemukan sebuah buah berkilauan yang tampaknya telah menyerap semua energi yang ada di tempat ini. Xian menatap buah tersebut dengan tatapan penuh hormat dan berujar, buah ini muncul ketika leluhur naga dan leluhur Phoenix bertarung hingga mati. Selama ribuan tahun, buah ini hanya muncul sebanyak 5 kali dan dikenal sebagai buah asal naga dan Phoenix. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari langit. Dari dalam cahaya tersebut, muncullah dua sosok yang tidak asing bagi mereka, Feng Qinger dan Huang Xuan. Mereka tampaknya juga merasakan panggilan yang sama. Huang Xuan menatap buah tersebut dengan penuh nafsu dan berkata dengan nada penuh otoritas, "Serahkan buah itu padaku." Ketegangan pun meningkat. Tak lama kemudian, kelompok dari Paviliun Petir Angin juga muncul dan bergabung dengan pihak Huang Xuan, memperkuat kubu lawan. Xian mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara berat, jika buah asal naga dan Phoenix jatuh ke tangan klan Phoenix, mereka akan berevolusi menjadi garis keturunan tertinggi. Aku khawatir klan nagaku tidak akan mampu menahannya. Ini bisa menjadi bencana besar. Tanpa basa-basi, pertempuran pun pecah. Serangan demi serangan dilepaskan dari kedua belah pihak. Anggota klan Phoenix melepaskan api biru menyala-nyala, membentuk burung api raksasa yang menghempaskan lawan-lawannya dengan gelombang panas yang luar biasa. Sementara itu, para anggota Paviliun Petir Angin mengerahkan serangan petir yang membelah langit, menghantam tanah dengan daya rusak yang mengerikan. Xiao Yan sendiri menghadapi Huang Xuan, yang langsung menyerangnya tanpa ragu. Menyadari bahaya yang mengintai, Xiao Yan segera memanggil boneka iblis langit yang telah lama ia peroleh. Boneka itu melesat cepat, memberikan pukulan bertenaga besar ke arah Huang Xuan. Namun, Huang Xuan berhasil menahannya dengan kedua tangannya, menciptakan gelombang kejut yang membuat tanah di sekitar mereka retak. Mengambil kesempatan itu, Xiao Yan muncul dari belakang dan melancarkan serangan kuat. Huang Xuan terpojok dan terpaksa menahan serangan dari dua arah sekaligus. Dentuman energi meledak di udara, menyebabkan keduanya terpental ke belakang dan terluka. Di sisi lain, Feng Qinger melayang di udara, tangannya membentuk segel misterius. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, menciptakan sebuah formasi yang segera membangkitkan jiwa leluhur Phoenix. Dalam sekejap, kerangka leluhur Phoenix bergetar, mengeluarkan aura yang menekan semua orang di sekitarnya.
Fengkinger berseru dengan suara penuh hormat, "Bangkitlah, leluhur agung klan Phoenix. Pinjamkan kekuatanmu kepada garis keturunanmu dan kalahkan musuh yang menghalangi kita." Xiao Yan dan rekan-rekannya merasakan bahaya besar yang mendekat. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Xian tiba-tiba berkata, "Aku juga bisa melakukannya." Ia segera mengaktifkan formasi yang sama untuk membangkitkan leluhur naga Void kuno. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wajah Xian tiba-tiba berubah pucat. "Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikannya. Semua orang, cepat pergi dari sini." Leluhur naga Void kuno bangkit, namun kehilangan kendali, mengamuk dan menyerang ke segala arah. Fengkinger terkena serangannya dan terluka parah. Huang Xuan, yang melihat Fengkinger kesulitan, segera berteriak, "Kinger, kau baik-baik saja?" Sementara itu, semua orang yang ada di tempat itu berusaha melarikan diri, menghindari serangan membabi buta dari naga purba yang mengamuk. Saat serangan mematikan mengarah ke Fengkinger, Huang Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan itu, tetapi ia sendiri terluka parah dalam prosesnya. Xiao Yixian menyadari satu-satunya cara untuk menghentikan naga tersebut. Ia segera melesat ke arah Xian yang berada di kepala naga dalam keadaan tak sadar. Jika jiwa leluhur naga Void kuno dan Xian bersatu, maka jika kita memisahkan Xian dan menyadarkannya, naga ini akan berhenti. Dengan usaha keras, mereka berhasil membangunkan Xian, dan naga pun akhirnya kembali tenang. Setelah melihat klan Phoenix dan paviliun petir angin mundur, Xian mengambil buah asal naga dan Phoenix. "Sudah selesai. Energi buah ini terlalu kuat. Aku hanya bisa menyegelnya untuk sementara di dalam tubuhku. Aku akan meminta bantuan para leluhur klan naga untuk mengatasinya setelah kita keluar dari sini." Setelah pertempuran berakhir, kelompok Xiao Yan kembali melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri reruntuhan kuno. Mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi kabut racun yang sangat tebal. Xiao Yan segera mengeluarkan pil anti racun dan membagikannya kepada semua orang. Sementara itu, Xiao Yixian tersenyum dan berkata, "Ah, aroma ini manis sekali. Sudah lama aku tidak mencium aroma yang sekuat ini. Formasi racun ini pasti dibuat oleh seorang ahli di ranah Doseng." Saat mereka menyelidiki ruangan itu, Xiao Yan menemukan banyak resep pil kuno. Namun, yang paling mengejutkan adalah seekor kucing kecil yang dengan santai berjalan di antara kabut beracun. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum menyadari sesuatu yang mengejutkan. "Tunggu, kucing ini bukan kucing biasa. Ini adalah pil tingkat 9. Pil tingkat tinggi dengan 7 warna atau lebih. Hanya pil seperti itu yang bisa memiliki kecerdasan spiritual dan kemampuan berubah bentuk." Bagaimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti pembahasan video selanjutnya dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.